bahwasanya seseorang boleh mewakafkan benda yang bergerak. Tidak mesti ya mewakafkan itu benda yang tidak bergerak. Benda yang bergerak pun boleh. Seperti kuda misalnya, ini benda yang bergerak, makhluk hidup yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fid nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqah wa fihi wa amma Khalidun faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar untuk mengumpulkan zakat. Kemudian hadis ini adalah cerita panjang, di dalamnya terdapat cerita adapun Khalid, kata Nabi, dia mewakafkan baju besi dan perlengkapan perangnya untuk keperluan jihad fi sabilillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebetulnya hadis yang panjang tapi diringkas oleh Hafidz Ibnu Hajar. Sebetulnya hadis ini berbicara ya bahwasanya Nabi SAW dilaporkan ada namanya ya, Ibnu Jamil, 3 orang sahabat, Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan 3 orang ini menolak membayar zakat. Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bin Abdul Muttalib, dikatakan dia menolak membayar zakat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Ibnu Jamil tidaklah dia ya menolak membayar zakat melainkan karena dia tadinya miskin. Kemudian Allah memberikan dia kekayaan. Sedangkan Khalid, kata Nabi SAW, kalian telah menzaliminya. Kenapa? Karena Khalid telah mewakafkan baju besi dan perlengkapan perangnya untuk jihad fisabilillah, maka tidak perlu lagi dikeluarkan zakatnya. Kemudian kata Nabi SAW, adapun Abbas, ya, kata Nabi SAW, aku yang akan membayar zakatnya dengan 2 kali lipat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini karena di situ dijelaskan Khalid dia mewakafkan baju besinya wa a'tadahu, yakni kudanya di jalan Allah. Di sini Hafidz Ibnu Hajar ingin menjelaskan bahwasanya seseorang boleh mewakafkan benda yang bergerak. Tidak mesti ya mewakafkan itu benda yang tidak bergerak. Benda yang bergerak pun boleh. Seperti kuda misalnya, ini benda yang bergerak, makhluk hidup yang bergerak.
Oleh karena itu kata para ulama rahimahullah taala, wakaf itu boleh pada sesuatu yang bergerak. Seperti seorang mewakafkan mobil misalnya, digunakan untuk keperluan dakwah, maka ini bagian dari wakaf. Atau seseorang mewakafkan sepeda motor dan semisalnya, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mewakafkan kuda beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kuda Khalid namanya Ashkar. Ya, kuda Khalid bin Walid ini tidak ada satupun yang bisa menaikinya. Setelah Khalid meninggal, tidak ada satupun yang bisa menaikinya. Maka dibiarkan begitu saja. Karena dia tidak mau ditunggangi kecuali Khalid bin Walid. Ya, dia tidak mau ditunggangi kecuali Khalid bin Walid. Siapapun di kalangan sahabat walaupun yang ahli tidak bisa menungganginya. Dia ngamuk. Ya. Maka dibiarkan oleh para sahabat. Ya, dia bagian dari yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya harta yang sudah diwakafkan itu tidak dihitung zakat. Sebagaimana terjadi pada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid beliau mewakafkan baju besi, kemudian mewakafkan kudanya. Dari sahabat yang menghitung zakat ini dihitung, ya, baju besinya itu bagian dari zakat. Kemudian kudanya dihitung itu bagian dari zakat. Maka diminta Khalid untuk mengeluarkan lagi. Maka kata Nabi SAW, kalian telah menzalimi, dia sudah mewakafkan, tidak perlu lagi diambil zakat. Zakatnya dari harta dia tersebut. Maka kata Nabi SAW, maka wajar Khalid bin Walid dia menolak karena sudah dia wakafkan di jalan Allah hartanya. Maka tidak diminta lagi harta yang diwakafkan di jalan Allah untuk diminta apa zakatnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kita disuruh untuk ya membela orang yang terzalimi. Ya, di sini Nabi sallallahu membela Khalid bin Walid karena di sini sebahagian sahabat keliru, dia mengambil zakatnya dan dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babul hibati al-umra war-raqba. Bab hibah, umrah dan raqba. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadha ghulaman kana li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akull waladika nahaltahu misla hadha faqala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'hu. Wa fi lafdhin fantalaqa abi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati faqala af'alta hadha biwaladika kullihim qala la qala ittaqullah wa'dilu baina awladikum faraja abi fa'adda tilka as-sadaqah muttafaqun alayh. Wa fi riwayat Muslim fa ashhid ala hadha ghairi ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ayahnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku memberikan budak milikku ini kepada anakku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu memberi semua anak-anakmu budak tersebut? Kemudian ya, dia pun menjawab tidak. Kemudian kata Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu ambillah kembali hadiahmu dari anakmu ini. Dalam lafaz lain kata Nu'man ibn Bashir, ayahku pergi menghadap Nabi SAW agar Rasulullah bisa menjadi saksi atas hadiahku itu. Lantas beliau bersabda, apakah kamu juga memberikannya kepada semua anakmu? Kemudian tidak begitu, jawab ayahku, kata Nu'man. Kemudian Nabi pun bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap semua anakmu. Maka itu ayahku mengambil kembali pemberian tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Muslim beliau bersabda, carilah saksi selain aku. Setelah itu beliau melanjutkannya, bukankah kamu ingin supaya mereka semua berbakti kepadamu? Kemudian Bashir menjawab, iya.
Kemudian Nabi berkata, kalau begitu janganlah kamu bedakan perlakuan di antara mereka. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bercerita tentang peristiwa Bashir. Bashir ini adalah bapaknya Nu'man ibni Bashir. Bashir memberikan Nu'man sebuah hadiah yang tidak beliau berikan kepada anak-anak yang lain. Jadi yang beliau berikan hanya kepada Nu'man. Di dalam sebagian riwayat beliau memberikan budak. Dalam riwayat lain beliau memberikan kebun kurma kepada Nu'man. Kemudian ibunya Nu'man tidak terima. Ya, ibunya Nu'man tidak terima karena firasat seorang ibu, ya harus, kenapa Nu'man saja dikasih, yang lain tidak dikasih. Ya. Maka dia tidak terima, saya tidak mau sampai engkau bersaksi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun bapaknya Bashir pergi datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang dia lakukan untuk Nu'man. Kemudian kata Nabi, apakah semua anakmu engkau kasih? Tidak. Kata Nabi, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Maukah engkau, kata Nabi, mereka berbakti dengan bakti yang sama? Tidak hanya anak ini saja yang berbakti, yang lain tidak berbakti. Kata Nu'man, iya. Maka kata Nabi sallam, ambil kembali hadiahmu tersebut. Kalau tidak, engkau bagikan semua anakmu dengan hadiah yang sama. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat agung. Hadis yang luar biasa, berbicara tentang masalah pemberian. Pertama, para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya wajib seorang ayah berlaku adil terhadap semua anak-anaknya di dalam masalah hibah, di dalam masalah pemberian. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ada dua perbedaan antara nafkah dan hibah, pemberian. Nafkah itu tidak harus adil terhadap semua anak. Nafkah tidak mesti harus adil. Anda misalnya punya anak yang masih kuliah, kemudian Anda punya anak masih TK, maka tidak mesti yang kuliah Anda kasih jajannya sehari 100.000, TK tidak mesti Anda kasih jajannya 100.000. Ya. Karena nafkah itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Tidak disesuaikan, tidak harus disamaratakan. Kalau seperti itu pula anak laki-laki dan anak wanita tentu berbeda. Kalau anak laki-laki mainannya sepeda, ya mainan anak laki-laki adalah sepeda dan semisalnya, maka perempuan adalah dia ditukarkan emas, ya ditukarkan cincin, ya kalung dan semisalnya. Maka ya perempuan kalau antum tukarkan bola kadang mau ya, maka nafkahnya adalah perhiasan. Maka tidak mesti sama antara laki-laki dengan wanita di dalam memberikan nafkah. Maka disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini masalah nafkah. Adapun di dalam masalah pemberian al-hibah, maka itu harus sama antara laki-laki dengan wanita, antara satu anak dengan anak yang lain. Tidak boleh seseorang itu berbeda di dalam memberikan pemberian. Walaupun ada khilaf di dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm, ya, mereka mengatakan bahwasanya boleh, ya, seseorang itu tidak mesti tidak sama di dalam pemberian, ya, dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh pemberian itu tidak harus sama, kata mereka. Apa? Mereka berdalil dengan kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan Aisyah, ya, pemberian tidak diberikan kepada anak-anaknya yang lain. Abu Bakar disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kata Aisyah ketika saya menghadiri ketika bapak saya meninggal itu Abu Bakar Siddiq, apa kata Abu Bakar? Ya baniyah, kuntu nahatuka jaddan isrina wasaqan. Kata Abu Bakar, wahai anakku perempuan, sesungguhnya aku memberikan kamu, ya, kebun, ya, maka hasilnya itu ambillah engkau, ya. Maka Abu Bakar mengkhususkan pemberian kepada siapa? Kepada Aisyah, tidak memberikan kepada anak-anaknya yang lain. Pada Abu Bakar punya anak Abdurrahman dan yang lain. Maka jumhur ulama, di jumhur, bukan pendapat satu orang, di jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasanya tidak harus adil di dalam pemberian
dalam masalah hibah. Adapun hadis Nu'man yang kita bacakan tadi, kata mereka hadis Nu'man tersebut, kata mereka bahwasanya hadis Nu'man yang dibawakan tersebut, kata mereka itu tidak menunjukkan itu harus adil. Kenapa? Karena dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan ala sawaita bainahum, wahai Nu'man, wahai Bashir, kata Nabi, maukah engkau menyamakan pemberian itu sesama mereka? Kata jumhur, ini adalah permintaan, bukan sebuah kewajiban, kata jumhur, sehingga tidak harus pemberian itu harus sama. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan fa'arji'hu dalam sebagian riwayat, wahai Bashir, ambil kembali hibahmu tersebut. Ini menunjukkan hibahnya sahih. Kalau dia tidak boleh, maka hibahnya tidak sahih. Ya, ini diantara dalil dari jumhur ulama. Adapun mazhab Hanabilah, mazhab Hambali tidak membolehkan pemberian itu tidak sama, harus sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Dalil mereka apa? Hadis yang kita bacakan ini. Adapun dalil jumhur, kata mereka, hadis peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pertama, tidak boleh kita menentangkan, mengalahkan hadis Nabi dengan perbuatan sahabat. Maka itu perbuatan sahabat. Kemudian yang kedua, kata para ulama, Aisyah itu berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Aisyah itu ummahatul mukminin. Abu Bakar bapaknya, tapi Aisyah itu ibunya Abu Bakar. Karena dia ummahatul mukminin. Berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya, sehingga tidak bisa dikiaskan. Walaupun Aisyah itu adalah anak Abu Bakar, tapi di satu sisi dia adalah ibunya Abu Bakar, ummahatul mukminin. Maka tidak bisa disamakan, kata para ulama, antara Aisyah dengan anak-anak yang lain. Kemudian para ulama rahimahullahu taala juga mengatakan bahwasanya saudaranya Aisyah, dia ridha terhadap pemberian Abu Bakar. Saudari-saudari Aisyah, saudara Aisyah, Asma dan yang lainnya, dia ridha terhadap apa yang dikasihkan Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga tidak ada masalah ketika Abu Bakar mengkhususkan pemberian tersebut kepada Aisyah. Adapun dalil jumhur bahwasanya kata Nabi ala sawaita bainahum, apakah hendaknya engkau menyamakan, ini bukan anjuran, tapi ini perintah. Dalilnya apa? Kata Nabi, jur ini adalah sebuah kezaliman, kata Nabi SAW. Saya tidak bersaksi pada sesuatu yang zalim. Ini menunjukkan pemberian hibah kepada anak itu harus sama. Wallahu taala alam. Dari dua pendapat ini, pendapat Hanabilah, pendapat yang mengatakan pemberian kepada anak dan masalah hibah itu harus sama. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita katakan pemberian itu harus sama, apakah bagaimana cara memberinya? Bagaimana dengan anak laki-laki dengan anak wanita? Apakah harus sama persis? Kalau saya kasih anak laki-laki 1 juta, anak wanita juga 1 juta, atau seperti apa? Maka kata para ulama rahimahullahu taala, khilaf juga ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan harus sama persis. Kalau kasih anak laki-laki 1 juta, maka kasih anak perempuan juga 1 juta. Sebagian ulama mengatakan tidak, dibedakan antara anak laki-laki dengan anak wanita. Anak laki-laki bagiannya seperti bagian faraid, lidzakari mislu hadzal unsayain, bahwasanya bagian laki-laki 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Maka kata para ulama, bagian laki-laki lebih besar daripada bagian wanita. Wallahu taala alam. Dari dua pendapat ini, pendapat yang kedua ini lebih kuat dari sisi pendalilan, karena ini adalah pembagian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembagian Allah itu lebih adil, lebih sempurna. Maka dalam memberi seorang anak, maka anak laki-laki pemberiannya lebih besar daripada anak perempuan, seperti pembagian dalam ilmu faraid. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh sebagian ayah, sebagian orang tua mengasih sebahagian hadiah kepada anaknya karena anaknya itu bergaulan abahnya? Kadang sebagian anak itu mulai halus umpat bergaulan abahnya. Ada sebagian anak kadang-kadang itu umpat begawi. Biasanya umpat begawi ini anak yang pertama. Injak bergaulan abah
abahnya membangun bisnis bersama dan seterusnya. Ya. Adapun anak keempat tinggal menikmati ya hasil ya. Yang kasihan biasanya anak pertama banting tulang. Kalau abahnya miskin dari awal, kemudian dia bangun bersama-sama ya. Yang menikmati adalah biasanya anak yang keempat. Makanya Anda kalau punya anak ya, anak yang terakhir itu pasti yang paling baik. Kenapa saya katakan anak yang terakhir pasti paling baik? Karena orang itu kalau anak pertama itu uji coba. Anak pertama itu uji coba, ya. Karena orang kalau punya anak, dia belum punya pengalaman. Makanya anak pertama itu sedikit sakit langsung ke dokter, ya. Takut, ya. Apa langsung namanya, ya. Coba sudah punya anak kedua berkurangnya ke dokter. Ini biasa panas biasa, makan paracetamol, untung udah. Kadang kita sudah tahu obatnya, ya. Walaupun kadang ke dokter, paling ke dokter tuh cuma hanya memastikan benar ya. Padahal sudah hafal palingan nanti paracetamol atau kadang tablet yang merah pasti ini dah. Kadang demikian, kadang orang itu sudah punya pengalaman, tapi anak pertama itu pasti uji coba, ya, ya. Maka kata orang itu, kalau orang punya anak itu ibarat sekolah. Kalau antum punya anak pertama itu masih lulus SMA, masih. Anak kedua ini meningkat ilmu antum S1, anak ketiga S2, anak keempat antum dokter sudah dalam mendidik anak. Ya. Makanya anak terakhir itu biasanya bagus, baik itu pendidikannya. Kadang anak terakhir itu berhasil. Ya. Maka kalau anak terakhir kadang berhasil, dia tidak anak pertamanya kacau balau juga. Jadi biasanya demikian. Ya. Maka kata para ulama rahimahullah taala, bagaimana seseorang mengkhususkan seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya ketika anak tersebut kerja sama dia, ya, ikut membantu, boleh apa tidak di dalam Islam, sedangkan anak lain tidak dikasihkan. Maka kata para ulama rahimahullah taala, ini dilihat kalau anak tersebut bersyarat, ya, bersyarat pun abahnya, bah ulun begawi lempian tapi dengan syarat ulun digaji lah, ulun diberi, maka tentu orang tua harus mengasih karena dia sudah bersyarat. Tapi kebanyakan anak kadang-kadang tidak bersyarat dengan orang tuanya, dia ikut saja, ikut saja. Taib, boleh tidak seorang ayah mengasih imbalan kepada anak ini, bantu abahnya membukakan toko misalnya, duduk berdagang, kadang ini yang lebih lihai daripada abahnya berdagang. Taib, boleh nggak dikasihkan hadiah? Maka ini dilihat kata para ulama rahimahullah taala. Kalau seandainya dia berniat ketika dia bekerja bersama ayahnya, ya, berniat dia ketika dia bekerja tersebut ingin, ya, mendapatkan sesuatu, ya, artinya dia ingin bekerja sama abahnya, niatnya dia ingin agar dikasih upah, maka boleh seorang ayah mengasih upah. Yang kedua, ada sebagian anak niat tidak ingin dikasih upah, ingin bantu abahnya bujuran, ingin, ya, sama sekali dia tidak ingin meminta upah dari pekerjaannya. Maka seorang anak tidak boleh dia menuntut ayahnya ketika ayahnya tidak mengasih hadiah. Ya, maka tidak boleh seorang anak, ya, dari bapaknya menuntut abah minta ulang, padahal dia tidak sama sekali tidak ada niat sama sekali. Kemudian yang ketiga, bapak ibu, ikhwan dan akhwat, ada seorang anak dia tidak berniat sama sekali, tidak diketahui niatnya, apakah dia itu bekerja untuk minta dia upah ataukah tidak minta dia upah, sama sekali tidak ada niat. Yang penting upah, abahnya ke pasar, dia ke pasar. Maka kata para ulama ini juga tidak dikasih. Jadi ini tidak dikasih. Yang kedua, yang ketiga tidak dikasih. Adapun yang pertama, ketika dia berniat membantu ayahnya agar dikasih upah, maka boleh seorang ayah mengasih hadiah akibat dia membantu ayahnya. Adapun yang kedua tadi, yang tidak ada niat sama sekali, ya, cuma semata-mata karena Allah, maka tidak perlu dikasih, ya, dalam bentuk hibah. Yang ketiga pun juga demikian, tidak perlu dikasih. Kemudian bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh tidak sebagian orang tua mengasih hadiah kepada anaknya, mengasih khusus kepada sebagian anaknya, mengasih hadiah akibat dia menuntut ilmu. Dia anaknya menuntut ilmu, dikasih hadiah oleh ayahnya. Anaknya belajar di pondok misalnya, anaknya menuntut ilmu kuliah, ya, abahnya mengasih lebih.
untuk apa anaknya lebih semangat. Maka pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama boleh dalam kondisi ini. Kenapa? Karena untuk menyemangati dia menuntut ilmu, karena ilmu itu manfaatnya mutaaddi, bukan untuk anak tersebut, tapi untuk kaum muslimin. Maka kata para ulama dalam kondisi semacam ini boleh. Makanya boleh. Ya kalau ada ya antum melihat ustaz minta nyaman abahnya membari, kan apa-apa. Kenapa? Karena ya dia menuntut ilmu. Ya, maka orang menuntut ilmu itu boleh dikasih oleh ayahnya lebih daripada anak yang lain. Taib. Kalau anaknya lagi sakit ya, butuh biaya berobat, apakah boleh ayahnya memberikan hadiah? Jawabannya adalah tidak boleh. Tetapi wajib bagi ayahnya memberikan nafkah. Kalau anak itu sakit, maka bukan hadiah yang dikasihkan oleh ayah, dan memberikan nafkah. Nafkahnya apa? Sampai dibiayai untuk berobatnya, sampai dia sembuh dari penyakitnya. Itu kewajiban seorang ayah. Bukan dia memberi hadiah, tetapi wajib dia memberikan nafkah. Maka ya seorang ayah tidak memberikan hadiah di sini, tapi dia harus mengobati sampai tuntung, sampai selesai. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula kata para ulama rahimahullahu taala, ya, apakah wajib juga kita ini berlaku adil misalnya ya terhadap kerabat dekat kita? Ketika kita punya saudara, apakah wajib kita berlaku adil ketika memberi saudara yang satu ini ya 500.000 misalnya, yang satu kita kasih 50.000? Ya, apakah harus adil kedua-duanya? Maka kata para ulama tidak harus. Karena yang diminta adil ini adalah adil kepada anak. Adapun kepada saudara maka tidak harus kita berlaku adil. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kata para ulama apakah harus berlaku adil sesama istri? Iya. Kalau sama istri harus wajib berlaku adil. Anda punya istri lebih dari satu, maka Anda harus adil di dalam masalah memberikan nafkah dan adil di dalam memberikan hadiah. Jangan bini anu saja ditukarkan mobil misalnya, bini Tuhan ditukarkan Vespa misalnya, maka tidak boleh ya. Maka harus berlaku adil semuanya. Iya. Maka di dalam masalah istri harus berlaku adil, entah itu nafkah, entah itu masalah hibah, kedua-duanya harus adil. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumil qiyamah wa shikkuhu ma'il. Kata Nabi SAW, barang siapa memiliki dua wanita kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, nanti di hari kiamat kelak jalannya miring. Ya, ya, bukan orang miring di dunia ini, ini kada adil ini, tidak. Tetapi ini di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak. Kalau dia ya tidak berlaku adil kepada istrinya, maka kata Nabi SAW jalannya miring. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah wajib orang tua memberikan hadiah ketika anak itu menikah? Misalnya ketika anak menikah, bah ulun hendak kawin, maharnya orang Banjar ini wih ini bahaya 30 juta, wih ini 70 juta. Taib, ulun kada bisi duit. Taib, apakah wajib ayahnya memberikan hadiah terhadap seorang anak ini yang mau menikah? Maka kata para ulama, menikahkan anak itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Maka seorang ayah wajib dia menikahkan anak. Nafkahnya siapa? Nafkahnya dari ayah, bukan dari anak. Maka ini kabar gembira bagi para pemuda. Ya, bahwasanya yang bertanggung jawab telah menikahkan itu adalah seorang ayah. Maka ketika pemuda ini tidak memiliki modal, dan itu kebanyakan para pemuda tidak bisa modal, ya, ya, maka yang bertanggung jawab menikahkannya, mau ongkosinya bertanya adalah abahnya. Maka abahnya disurupin berpikir, pokoknya carikan bahwa Anda mengawinin ini. Dia carikan duitnya, itu urusan pian, ini kewajiban pian. Ya. Maka ini kewajiban seorang ayah ketika dia memberikan nafkah, dan ini bukan hibah kata para ulama. Ya, dalam menikahkan anak itu bukan hibah, tapi adalah sebuah kewajiban. Ya, maka itu tanggung jawab seorang ayah. Entah itu maharnya, entah itu nafkah, semuanya itu kewajiban seorang ayah. Baik.
Kalau misalnya seorang ayah memberikan mobil pada satu anak, tidak memberikan kepada yang lain, karena dia membutuhkan mobil tersebut misalnya untuk berusaha, untuk transportasinya ke satu tempat, apakah itu nafkah? Maka kata para ulama bukan nafkah. Memberikan kendaraan itu dalam bentuk hadiah. Maka itu harus adil. Dia harus adil orang tua ketika dia memberikan mobil kepada anaknya, maka semuanya harus dikasih mobil, atau dikasih nilai senilai mobil tersebut. Kalau tidak, maka orang tuanya mengambil kembali. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebagian orang tua tidak mengerti sebuah hukum, dia mengasihi anaknya pemberian yang mana sebagian anak itu dilebihkan. Anak yang buncit biasanya dikasih yang lebih banyak. Anak yang tua tidak dikasih. Orang tuanya tidak tahu itu tidak boleh, dan dia masih hidup. Apa yang harus dilakukan? Maka kalau orang tua itu masih hidup, maka dia harus menyamaratakan pemberiannya. Kalau tidak bisa, maka ditarik kembali pemberian yang dikasihkan kepada anak tersebut. Ini kalau orang tua itu masih hidup dan dia tahu hukumnya, agar dia tidak berdosa, ima dia kasih semua anaknya dengan pemberian yang sama, atau dia tarik kembali pemberian tersebut. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu sudah meninggal? Orang tua itu sudah meninggal, kemudian dia kasih anak-anaknya, apa yang harus dilakukan? Maka kata para ulama rahimahullah taala, apakah pemberian tersebut sah bagi orang tua? Apakah orang tua tersebut sah pemberiannya kepada anak, kemudian orang tua tersebut meninggal? Contoh misalnya, ada seseorang punya anak 5 orang. Anak yang kelima dikasih sawah. Anak yang pertama sampai anak yang keempat tidak dikasih apa-apa. Taib. Kemudian orang tuanya meninggal, dan orang tuanya tidak tahu hukum berlaku adil terhadap anak, dan itu sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini para ulama khilaf, apakah pemberian itu sah? Banyak para ulama mengatakan pemberian itu tidak sah. Terus gimana caranya? Imma pemberian tersebut dikembalikan, kemudian dijadikan warisan. Pemberian tersebut dikembalikan dan dijadikan warisan. Atau seseorang dia bagi pemberian tersebut dengan bagian faraid. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, mengatakan pemberian itu sah. Yang berdosa adalah orang tuanya. Wallahu ta'ala alam, ada 2 pendapat dalam masalah ini. Maka yang paling afdal adalah kalau ada seorang anak, dia tahu bahwasanya abinya tidak adil di dalam memberikan, maka hendaklah dia bagikan kepada saudaranya dengan cara yang adil. Dia kembalikan hadiah tersebut dalam masalah faraid, dia jadikan sebagai warisan. Ini yang paling terbaik, dan ini khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata para ulama, apakah yang diminta juga berlaku adil seorang ibu? Ketika seorang ummi misalnya memberikan kepada anaknya, apakah dia diminta juga berlaku adil? Apakah yang diminta berlaku adil ini hanya seorang ayah? Maka para ulama mengatakan bahwasanya seorang ibu pun juga diminta berlaku adil kepada anak-anaknya. Jangan sampai seseorang tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah, kata para ulama rahimahullahu taala, dia berhak memberikan hadiah kepada anaknya, kemudian dia boleh pula mengambil hadiah tersebut. Di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, farji'hu, ambil kembali hadiah tersebut. Ini menunjukkan kepada para ulama, seorang ayah dia boleh
mengambil kembali hadiah tersebut. Kenapa? Diperbolehkan oleh Nabi SAW hadiah yang sudah dikasihkan dan boleh diambil kembali oleh seorang ayah. Kenapa sebabnya? Dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena harta anak adalah harta ayah. Disebutkan dalam sebuah hadis, anta wa maluka li abik. Karena pada asalnya kalau anda memberi hadiah, nanti kan ada hadisnya, kita tidak boleh mengambil kembali hadiah tersebut. Ya, anda kalau mengasih ya sepeda motor sudah sama orang, tidak boleh anda ambil kembali. Tetapi dalam kasus seorang ayah mengasih seorang anak, ketika dia mengasih hadiah, boleh diambil kembali? Boleh. Ketika pemberian tersebut tidak adil, maka boleh diambil kembali. Kenapa? Karena harta anak adalah harta ayah. Di dalam Islam, seorang ayah boleh mengambil harta anaknya, tentu dengan syarat. Pertama, ayahnya adalah seorang muslim, boleh dia mengambil harta anaknya. Kemudian yang kedua adalah ya, ayahnya tersebut ya mengambil harta anak tersebut tidak memudaratkan anak tersebut. Dia mengambil hartanya yang mana itu uang itu untuk nafkah kehidupannya sehari-hari, diambil oleh ayah, itu tidak boleh. Di antara syaratnya juga adalah seorang ayah tidak boleh dia mengambil harta anak kalau harta tersebut dibutuhkan seorang anak. Contoh misalnya anak itu punya mobil, satu-satunya mobil tersebut, dan mobil itu dia pakai untuk kerja, kemudian diambil oleh ayahnya. Wah, ini kayaknya ini bagus mobilnya, ini bawa aja boleh. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena itu ada satu-satunya yang dimiliki oleh seorang anak. Adapun selain itu, boleh seorang ayah mengambil harta seorang anak. Ya, dia makan, ya, mengambil harta anak selain di luar itu boleh. Kemudian kata para ulama, di dalam Islam diperbolehkan seorang ayah memberikan kepada anak sesuatu yang tafih dan tidak perlu dia adil. Contoh misalnya, kadang ada sebagian anak itu kadang makan di rumah oleh ayah, makan di rumah ayahnya, datang berkunjung, kemudian makan apel, makan apa macam-macam di rumah abahnya. Satu kulkas habis sama anaknya kadang-kadang. Iya. Sedangkan anak yang lain tidak makan. Tidak makan. Ini ada sesuatu yang tafih kata para ulama, sesuatu yang basit, ini tidak masalah. Tidak harus adil. Ya, yang satu makan apel, semuanya harus makan apel, ya. Anak-anak yang di ujung pulau harus dikirim juga apelnya, tidak. Ini ada sesuatu yang tafih dan ini dimaafkan di dalam syariat, ya. Tetapi sesuatu yang lebih dari itu, yang berharga, itu harus adil. Sesuatu yang berharga itu harus adil. Adapun sesuatu yang tidak berharga seperti makan, ya, abahnya ya di abahnya nuker nasi goreng misalnya, kemudian nuker 3 bungkus, ya, sidang disi anak apa banyak, ya. Ternyata ada anak yang berkunjung kemudian makan nasi goreng tersebut. Apakah anak yang lain, ya, harus dikasih juga nasi goreng sama? Tidak. Ini ada sesuatu yang tapi sesuatu yang sederhana dan ini dimaafkan di dalam syariat. Maka yang diminta ini ada sesuatu yang berharga yang orang kadang-kadang susah untuk memaafkan, ya. Maka ini yang diharuskan untuk kita berlaku adil terhadap anak kita. Dan ini penting Bapak Ibu, ya, kita berlaku adil terhadap anak itu menjadikan anak itu anak yang saleh, anak yang berbakti kepada dua orang tuanya. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sebab kerusakan anak itu disebabkan ya akibat perlakuan orang tua. Maka anak itu rusak biasanya akibat orang tuanya tidak benar dalam mendidik. Maka Anda lihat semua anak itu rusak rata-rata faktor utamanya adalah orang tuanya, ya. Maka orang kalau menyalahkan lingkungan, betul ada faktor lingkungan, ada faktor yang lain, tetapi sebetulnya sebab utamanya itu adalah orang tua, ya. Maka namanya orang tua itu dia harus punya peranan besar di dalam pendidikan anaknya. Maka kata para ulama, orang tua itu ada dia ikut campur dalam kehidupan anaknya lebih dari 90% ada. Dalam masalah apa? Dalam 2 hal. Orang tua itu harus di 90% dia mengatur hidup anaknya. Dalam 2 hal kata para ulama. Dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah itu orang tua, bukan anak yang ngatur. Yang kedua dalam masalah menuntut ilmu. Itu orang tua yang mengatur, bukan anak. Bukan anak yang mengatur, bah lu nggak ada hendak sekolah di sini, hendak sekolah di sana aja. Itu salah. Kenapa itu salah? Karena yang paham pendidikan anak Anda,
bukan anak Anda, karena anak itu dia akan melihat apa yang di depan yang nyaman itu saja, tapi dia tidak tahu dampaknya, maka keliru. Maka saya heran kadang-kadang sebagian orang tua, Ustaz ulun kada anak ulun kada betah lagi hendak sekolah di lain gini. Jadi ulun pasti keinginannya takutnya stres, bukan anak stres, antum yang stres. Iya. Maka itu keliru. Kenapa? Karena yang mengatur pendidikan anak itu adalah orang tua. Karena Anda yang paling paham. Anda tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus untuk anak Anda. Maka itu salah. Itu kita punya otoritas itu sampai dari 90%. Iya. Sama juga dalam masalah ibadah sembahyang, sholat dan misalnya. Maka kita punya anak puasa. Kalau bahaya ulun baikin aja lah balah. Ada bapak. Nah, salah. Kita yang mengatur, bukan dia mengatur kita. Iya. Sholatnya apa macam. Adapun di luar dua hal ini, kadang-kadang campur tangan kita sedikit. Kadang campur tangan kita itu cuma 10%, ya. Anak hendak nukar mainan misalnya, maka biarkan dia memilih. Tugas kita cuma nak maitihi, larangkah kadang mainannya. Iya. Atau bertentangan dengan syariat apa tidak, cuma itu. Adapun dia memilih yang mana itu kehendaknya dia, bukan Anda, karena kehendaknya dia. Anda tidak berhak banyak ikut campur dalam masalah tersebut. Iya. Karena itu permainannya dia, cuma Anda pantau bertentangan dengan syariat yang dia pilih. Ya, atau tadi sesuai dengan dompet kita apa tidak. Cuma itu saja. Ya, adapun dia mau milih yang mainan yang mana silahkan. Ya, sama seperti makan misalnya, itu silahkan dia mau makan yang mana. Tinggal Anda pantau makanan yang dia makan itu sehat apa tidak. Belanja, jajan dan seterusnya. Itu saja. Adapun dia memilih yang lain, selama itu sehat, selama itu bagus untuknya, tidak ada masalah. Jangan Anda larang. Ya. Maka tetapi masalah pendidikan, masalah agama itu Anda yang punya otoritas, ya. Ya, bukan dia. Anda yang punya otoritas, Anda yang menentukan, bukan anak yang menentukan. Ya. Karena kita yang mengerti, kita yang paham, ya, untuk kehidupan anak kita. Sedangkan anak kecil pengen leha-leha, dia pengen nyaman-nyaman, ya. Anak-anak pengen, tabiat anak-anak apa? Pengen nyaman, ya. Itu tabiat anak-anak, dan kita mengikuti tabiatnya itu yang salah. Berarti orang tuanya seperti kelanakan. Iya, kalau orang tua mengikuti kelanakan, berarti orang tuanya mengikuti kelanakan. Ya, makanya subhanallah, orang tua zaman sekarang ini diatur oleh anaknya. Kadang orang tua zaman sekarang ini subhanallah lebih susah daripada anaknya. Ini sering saya alami di pondok. Ya, kadang-kadang orang tuanya itu lebih susah diatur daripada anaknya. Maka saya subhanallah kadang-kadang dari satu sisi saya kadang bersyukur sama Allah. Alhamdulillah saya hidup pada zaman ini. Kalau saya hidup pada zaman Sidin, Musa Sidin jadi santri saya, wah luar biasa. Ya. Kada sanggup mengatur, karena anda bersyukur dari sisi itu, ya. Artinya kalau Sidin jadi santri, bahari santriwati, ampun dah kada kawa. Ya, alhamdulillah anaknya yang lebih mendingan daripada orang tua. Maka kadang-kadang kita bersyukur dari sisi lain. Maka subhanallah orang tua zaman sekarang ini butuh dipahamkan masalah bagaimana dia mengatur mendidik anaknya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kata orang tua harus usahakan nih abah tahunnya orang tapi bawa PPI jadi pun mama pesan emas 3 gram gitu lah, kita kesatukan cuman kayak budget harus kalau kita ke orang tua harus sama. Adapun pemberian kepada anak, memberi kepada orang tua tidak harus sama. Tadi kita katakan pemberian sama itu hanya kepada anak. Adapun pemberian kepada orang tua tidak harus sama, ya. Maka kalau budget kita hanya sebudget sarung dan kopiah, baju koko, sedangkan ibu kita minta gelang emas dan misalnya, bisa saja Anda belikan gelang tapi yang imitasinya ada apa-apa. Karena masalah padahal kan saya nggak bisa beli yang emas, bisanya beli imitasi. Mudah-mudahan pian ridho, insya Allah Sidin ridho aja. Ya, insya Allah Sidin ridho aja, ya. Kalau budget kita demikian, dan tidak dosa anak kalau seandainya tidak bisa memenuhi, ya. Afdalnya seorang anak memenuhi apa yang diminta orang tua kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak punya uang, maka tidak mengapa dia tidak memenuhi. Yang penting, ya, hak asasi orang tuanya misalnya dari makan dan minum, dia berusaha untuk memenuhinya. Adapun lebih dari itu dia tidak mampu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia mampu, harus dia bahagiakan orang tuanya. Maka
manusia itu kalau dia mampu harus dia bahagiakan. Siapa orang terdekatnya? Orang tuanya harus dia bahagiakan, istrinya harus dia bahagiakan kalau dia mampu, ya. Kalau dia tidak mampu, maka tidak wajib dia melakukan demikian. Wallahu taala. Masalah jodoh. Taib, masalah jodoh ya itu ya peran orang tua mungkin tuh separuh itu gimana ya, masalah jodoh mungkin peranan anak itu lebih besar, daripada peranan orang tua, karena itu dikembalikan kepada pilihannya. Mungkin di sini peranan orang tua mungkin 30%, 40% atau kurang dari itu. Orang tua hanya melihat dari sisi yang dipilih, apakah sesuai dengan kaidah syariat, ya. Dia misalnya orang beragama, baik agamanya apa tidak. Kalau dia tidak beragama, dan ini kembali tadi ke pilihan yang pertama berkaitan dengan agama anak. Kalau seandainya dia tidak bagus agamanya, maka Anda tolak. Anda tolak. Yang kedua adalah berkaitan dengan maslahat kehidupannya. Dari sisi misalnya orangnya misalnya dia bagus akhlaknya, atau orangnya punya ada mata pencarian dan semisalnya. Karena kadang orang tua itu melihat pandangan jauh, tidak dilihat oleh anak-anak kita. Kalau agamanya bagus, kemudian akhlaknya bagus, tetapi dia punya masalah dalam masalah finansial, misalnya tidak ada bisi gawian, ulun di masjid ijincak dengar kajian ustad, tapi ada bisi gawian. Ini orang tua apa sikapnya dia? Maka di sini dia berhitung. Berhitung itu apa? Makanya sering saya katakan masalah jodoh itu kadang seseorang itu berhitung maslahat dan mudarat. Yang paling susah itu adalah agamanya bagus tapi kada bisa duit, ini pengalih. Ini paling kali orang tua memutuskan. Ya ini sudah agamanya bagus tapi kada bisa duit. Ya, ini paling susah nih, apa anakku nih tapi agamanya bagus, itu dilema. Tapi apakah mutlak ditolak? Apakah harus diterima? Tidak wajib diterima dan tidak mutlak ditolak. Maka dilihat kita orang tua mengasih gambaran kepada anak. Nah, ini orang tidak mampu, orang tidak punya uang. Kalau abah punya saran, ya kamu terima aja. Kenapa? Pertimbangan abah orangnya tidak mampu, tapi kita dorong dia untuk bekerja. Insya Allah orangnya pintar, bisa begawi dan seterusnya. Ya, bisa begawi. Lawan, ya abah melihat kalau kita tolak ini usia ikum sudah 30. Kalau ditolak ini mungkin tidak ada lagi yang semisal ini yang datang. Ya, tidak ada yang sebaik ini datang. Karena binian itu kalau sudah usia 20, 21, 22, apalagi usia S1 banyak tingkahnya. Ketika datang tolak skip aja Ustaz ini. Lewat aja ini nanti, ya. Tapi dia sudah mulai gemetar-gemetar, sudah lewat 25. 26 mulai dia cemas, 27, 28, 29 mulai cemas wanita. Sudah 30 siapa aja datang yang penting laki ulun terima. Ya kadang demikian. Ya maka orang tua dia harus pintar memberikan pertimbang. Maka kita itu dalam hidup ini juga harus berhitung. Ya sesuatu kadang tuh tidak semuanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang ada satu yang dikalahkan, ada yang satu ditonjolkan. Ya. Kalau Pak jodoh di depan ini ganteng, kaya, beragama, ini sudah tidak ada khilaf. Orang tua pasti akan terima, tidak ada khilaf ini masalah. Tidak ada orang tua, sudah langsung. Tapi yang jadi masalah, yang jadi pikiran adalah apa? Ada yang satu kurang, ada yang satu ini. Ya. Kadang kurangnya banyak misalnya. Nah ini dilema bagi orang tua, ya. Maka disitulah kita melihat maslahat dan mudarat. Pengalaman hidup kita lah memberikan informasi kepadanya. Karena kita tua, kita punya pengalaman hidup, bisa banyak kawan yang mungkin semisal ini, kita bisa memberikan gambaran. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat tadi, masalah agama dan yang lain, Anda cukup berikan gambaran Anda, pandangan Anda. Kalau dia kada bahaya ulun tetap menikah dengan dia, misalnya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi dia orang miskin, ya sudah terima. Ya, karena Anda sudah memberikan gambaran.
Tapi kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan akhlak, ya, maka di sini Anda yang punya wewenang. Tidak, saya tolak. Walaupun kamu suka. Ya. Kenapa? Karena ini agama. Sekali lagi saya katakan, agama, akhlak itu orang tua lebih dari 90% ya ikut campur dalam urusan anaknya. Ya. Adapun selain itu, orang tua melihat sejauh mana dia bisa ikut campur. Ya. Tapi kalau masalah agama, masalah pendidikan, itu kita yang punya andil ya di dalam urusan anak kita. Wallahu taala alam. Kufu di dalam Islam itu ada sekufu, itu ada yang benar, ada sekufu dalam agama. Sekufu dalam agama itu yang paling benar. Adapun sekufu dalam mata pencarian, dalam derajat, emang ada para ulama mengatakan demikian. Dan sebetulnya emang sioknya kalau orang itu kawin, sioknya lebih baik dicari yang sepantaran dengan dia. Walaupun ini tidak diharamkan orang mencari laki-laki mencari wanita yang lebih kaya, ya tidak diharamkan. Tetapi abdalnya adalah dia mencari yang sepantaran dengan dia. Ya. Kenapa dia mencari sepantaran dengan dia? Sehingga dia mudah mengatur istrinya. Karena kalau orang menikah, lakinya miskin, wanitanya kaya, dia menikahi wanita kaya, maka kalau berantem, ya bininya mudah aja, talak aja aku, kata dia. Aku minta khulu, minta cerai, dia bisa mengembalikan. Kadang kalau dia berantem sama lakinya apa macam, tidak senang sama lakinya, dia kaya, sudah dia keluar dari rumahnya, dia nginep di hotel. Tapi coba kalau yang miskin, berpikirnya hendak keluar, duitnya kadeda, kayak apa? Maka dia akan tetap berada di rumah suaminya. Iya. Maka ini diantara kadang-kadang sebagian ulama mengatakan mencari itu yang sepantaran dan semisalnya. Kenapa? Karena mudah diatur. Iya. Tapi kalau yang lebih, ya, dan ini saya tidak mengatakan tidak semua orang kaya demikian. Iya. Ini cuma pandangan-pandangan sebagian ahlul ilm yang mengatakan dia memilih kufu itu tidak hanya agama, juga status sosial dan seterusnya. Ya, sebagian ahlul ilm. Sebagian ulama juga mengatakan ya antara orang ya ajnabi dengan bukan orang ajnabi, ya orang asing dengan orang yang tidak asing di suatu daerah, ya. Karena bisa jadi di suatu negara, ya, menikahi dengan orang asing di negara tersebut. Bisa jadi orang asing itu di negara itu dia tidak memiliki apa-apa. Contoh misalnya orang di sini di Saudi Arabia misalnya bekerja di sana, nikah dengan orang Arab sana, maka statusnya adalah status, ya, dia di bawah apa majikannya, ya. Istrinya bisa berkuasa, apalagi istrinya menjadi kafirnya penanggung jawabnya, maka suaminya bisa dimasukkan penjara, bisa dikeluarkan, iya. Sehingga kata para ulama, orang menikahi orang asing kalau seandainya tidak kuat status hukumnya itu juga bahaya. Kalau istrinya berbuat zalim, maka suaminya akan mendapati kesusahan yang luar biasa. Nah, itu diantara pertimbangan kadang-kadang disebutkan oleh sebagian ahli ilmu. Tetapi yang benar dalam Islam bahwasanya yang dilihat itu cuma agama. Kalau agamanya bagus, maka bismillah, ya. Setelah cocok semua kriteria yang ada. Allah taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Di sini dulu, Sidin dari Mang. Soalnya tadi Sidin menjemput ulun. Ya. Pemberiannya itu berupa manfaat, misalnya Ustaz, ada bapaknya mengatakan pakai aja ini motor, tapi motor ini tetap milikku. Sementara anak-anak yang lain tidak diberikan manfaat itu. Yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan kalau tidak salah, kalau pemberian bendanya tersebut tidak merata, jadi tidak sah. Nah, misalnya ada keikhlasan dari anggota dari saudara-saudara yang lain, apakah itu mensahkan pemberian tersebut? Jazakumullah khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, orang tua mengasih pinjam sepeda motor, yang lain tidak dikasih pinjam, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena meminjam itu memberikan manfaat, bukan memberikan hadiah. Ya, memberikan manfaat. Maka nanti kita katakan hibah itu adalah tidak boleh seorang memberikan hibah itu muakkad. Hibah itu misalnya, ini aku berikan HP ini non ikam, karena 5 hari aku ambil pulang. Ini bukan hibah namanya. Ya. Maka hibah itu tidak boleh dia muakkad. Adapun yang dilarang itu dalam masalah hibah pemberian. Adapun orang mengasih manfaat, orang tua mengasih manfaat pakai ini sepeda motor, yang lain kan diizinkan ke papa. Karena bisa jadi dia melihat ini yang lebih bermaslahat. Kalau dipinjamkan kepada anak lain,
mungkin dia ngebut-ngebutan, mungkin dia tidak paham, rumpak-rumpak mana. Sedangkan anak ini dia mungkin perhatian kemudian dikasihkan oleh orang tuanya, makanya tidak mengapa. Ini bukan termasuk tidak berlaku adil. Atau sebagian anak misalnya dikasih pinjam uang misalnya, tidak dikasih pinjam uang untuk berusaha, karena orang tuanya tahu kalau ini kalau dikasih pinjam uang berhasil dia berusaha, kalau itu mau lalu ya langsung habis duitnya, kada tahu apa orang tua tahu ya, maka tidak ada masalah, karena ini dia melihat maslahat dan dia bukan memberikan tapi dia mengutangi, maka itu tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah masalah apa tadi, lupa saya. Pemberian tidak merata, kemudian anak-anaknya ikhlas, tidak ada masalah. Kalau anak-anaknya ridha semua, saudara-saudaranya ridha, maka tidak mengapa. Biasanya orang tuanya mengasih mobil, yang lain ridha, aku ridha aja misalnya, maka tidak mengapa. Ya, maka ini tidak berdosa dan ini pemberiannya sah. Wallahu taala alam. Baik. Ini mungkin yang sering terjadi Ustadz, misalkan ada 2-3 orang anak, yang satu selepas SMA pengen kuliah gitu Ustaz. Nah anaknya yang lain mungkin karena kemampuan atau nggak suka sekolah, nggak mau kuliah. Nah terus mungkin kerja, terus kawin gitu Ustaz. Nah itu gimana ya Ustaz? Yang satu kan pasti lebih tuh untuk nafkahnya segala macam, yang satunya karena sudah putus SMA gitu kan, stop gitu Ustaz. Iya, jazakumullah khair. Tadi saya sudah jelaskan, nafkah itu sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya lebih besar, maka kita kasih nafkah sesuai kebutuhan. Maka nafkah tidak harus sama antara satu anak dengan anak yang lain. Maka nafkah itu yang penting adalah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Anak TK kebutuhannya beda dengan anak SD. Anak SD beda kebutuhannya dengan anak yang di pondok. Anak yang di pondok beda kebutuhannya dengan anak yang kuliah. Tentu tidak bisa kita samakan. Tapi yang penting adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita kadang-kadang bingung orang tua. Ada sebagian anak, Ustaz, ulun ada sekolah lagi. Tuntung cukup dahulu SMA karena itu yang wajib oleh pemerintah. Kuliah kada wajib. Iya. Baik. Sebagian anak ingin kuliah, tapi kita orang tua sebagaimana bersikap? Kita orang tua akan mengerti keadaan anak kita. Kalau kita melihat cocoknya ini memang usah kuliah ini. Kalau kuliah pun membuang duit aku aja, cak gaib ini apa macam. Karena sebagian orang tua kadang-kadang dia tahu, ya anaknya tipikalnya kayak gitu, ini cocoknya langsung begawi. Tidak ada masalah. Kalau dia melihat itu yang lebih maslahat bagi anaknya langsung begawi. Ada sebagian orang tua, nah kada bisa ini begawi anakku ini, dia harus kuliah dulu. Sayang orangnya pintar misalnya apa macam, ya orang cerdas harus dikuliahkan. Maka kita yang mengerti ya keadaan anak-anak kita, maka kita putuskan sesuai maslahat kembali kepada mereka. Allahu a'lam. Pertanyaan Ustaz. Boleh. Dari belakang terus ke sini. Biasanya sidin penutup biasanya. Sidin penutup biasanya. Tadi kalau tidak salah disebutkan kalau orang tua mengambil harta anak terus dikasih ke anak yang lain tidak boleh. Tapi kalau misalkan harta satu anak diambil terus anak yang 4 misal dibagi rata oleh orang tuanya, itu apa boleh? Terus yang kedua, misal orang tua punya perusahaan atau PT gitu Ustaz. Terus orang tua ini kan direktur utama kan satu aja Ustaz. Menunjuk salah satu anak, misalnya anak ketiga atau 4 itu Ustaz, menunjuk salah satu yang menggantikan dia itu kan. Atau misalkan contoh lebih besar lagi mungkin kerajaan kan, menggantikan dia sebagai raja atau di perusahaan sebagai direktur utama, itu bagaimana Ustaz? Kan ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang punya anak 4 kemudian diambil dari salah satu anak itu hartanya kemudian dibagikan kepada saudara-saudaranya? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan hasad pada harta yang diambil. Kenapa hartaku aja yang diambil kemudian hartaku dibagikan? Yang lain kenapa hartanya tidak diambil? Itu menimbulkan kebencian dalam dirinya. Makanya tidak diperbolehkan di dalam syariat. Kecuali dalam kondisi misalnya orang tuanya berpadah bahwasanya di sana ikam itu miskin berataan. Tolong ikam bari. Ya aku minta asal memberi anak adik di sana ikam. Maka kalau anaknya ridha maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengambil begitu saja kemudian dia kasihkan kepada anak-anaknya yang lain, maka itu tidak boleh. Akan menimbulkan kebencian pada diri anak tersebut. Kemudian yang kedua,
masalah orang tua punya perusahaan kemudian ditunjuk anaknya sebagai direktur. Ya. Tentu kias kepada kerajaan tidak bisa. Kias kepada raja nggak bisa. Kenapa? Karena raja itu orang tua memilih, ya, ketika misal orang tuanya raja kemudian menunjuk putra mahkota, ya itu boleh, ya, karena itu cara syar'i istikhlaf. Tidak harus adil semacam ini. Karena itu cara syar'i, ya. Tetapi hendaknya dia menunjuknya dengan adil, bahwasanya yang dipilih itu emang yang paling berhak. Adapun masalah perusahaan, dia menunjuk satu anaknya, boleh tidak? Boleh. Tapi dengan syarat bahwasanya sang anak tersebut, ya, dia tidak menguasai perusahaan tersebut. Bahwasanya itu harta bersama dan dibagi bersama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua ketika dia menunjuk seorang anak berarti dia memperkerjakan anak tersebut. Maka ketika orang tua memperkerjakan anak tersebut, tadi yang saya jelaskan, ketika anak itu ikut kerja sama orang tuanya, maka apakah bersyarat apa tidak? Kalau seandainya bersyarat, sang anak ulun haknya jadi direktur, jaga digaji, ya nggak digaji, iya. Maka ketika bersyarat anak minta digaji, tidak ada masalah orang tua mengasih dia gaji dia misalnya 30 juta, yang lain kada diberi. Kenapa? Karena dia bekerja. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia tidak bersyarat tadi, tidak bersyarat, maka ini dilihat dari niatnya dia. Apakah dia berniat agar dikasih? Boleh kita kasih. Kalau saat ini sama sekali tidak berniat sama sekali, ya semata wara membantu ayahnya, maka di sini dia haram mengambil gaji di sana. Ya, walaupun dia seorang direktur, haram dia mengambil gaji di sana. Kenapa? Karena dia semata-mata ingin membantu ayahnya. Kalau dia ayahnya mengasih di sana, berarti di sini ayahnya memberi pemberian yang tidak adil. Ya, pemberian tidak adil. Maka itu dilihat tadi dari syarat yang diajukan oleh seorang anak, ya, kepada ayahnya. Kalau tidak bersyarat, tadi dilihat dari sisi niatnya. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah apakah hukuman Allah itu kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya bisa terjadi di dunia. Bisa jadi, karena uqubah itu bisa jadi langsung Allah segerakan, bisa juga Allah simpan hukuman itu di akhirat. Bisa jadi orang terkena musibah itu akibat perbuatan dia sendiri. Dan rata-rata musibah yang menimpa kita itu kebanyakannya adalah perbuatan maksiat kita, bima kasabat aydin nas, akibat, ya, apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka bisa jadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, Allah hukum dia di dunia dengan dimusnahkan hartanya, ditimpakan dia dengan berbagai macam penyakit. Maka bisa jadi, ya, dan itu banyak cerita, ya, banyak disebutkan, ya, kisah-kisah itu sangat banyak sekali, ya. Dan juga bisa jadi anak yang taat kepada dua orang tuanya, walaupun di sisi lain dia melakukan maksiat, seperti mencari rezeki dari sesuatu yang tidak halal, dari memalak orang dan semisalnya. Bisa jadi dia akibat taatnya kepada orang tuanya, dia diberikan hidayah yang lain. Maka kata para ulama, sebagaimana maksiat itu menarik kepada saudarinya, sebegitu pula ketaatan juga menarik kepada saudarinya. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di satu sisi kita berdosa, maka ketaatan ini kita menarik kita kepada ketaatan yang lain. Suatu taat menarik kita ketaatan yang lain. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, bisa kita ditarik ketaatan yang lain. Ketika dia tertarik dengan banyak ketaatan, otomatis maksiat ini akan berkurang. Kalau maksiat itu berkurang, maka pengaruhnya di hati itu semakin sedikit. Maka yang menguasai hati kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi, ya, orang itu taat, dia menjadi orang yang taat kepada Allah akibat bakti dia kepada dua orang tua, dan itu tidak menutup kemungkinan. Kemudian, ya, masalah yang ketiga adalah masalah orang tua, apakah seorang ibu boleh mengambil harta anak? Tadi sudah saya jelaskan, seorang ibu tidak berhak mengambil harta seorang anak. Karena kalau itu tidak dibatasi, maka habis harta anak. Yang ayah tadi mengambil mobil ini, yang ibu mengambil mobil ini, datang kayunya pula aku penuh. Iya. Abahnya Abah Ika mengambil ini, kemudian nininya datang pulang. Iya. Habis harta anak. Iya. Maka ia dibatasi adalah cuma, ya, orang ayahnya saja yang diperbolehkan di dalam syariat. Wallahu taala. Ustaz, bila harta warisan dibagi habis sebelum meninggal,
biasanya bagi anak yang tidak taat, sering menzalimi orang tuanya, bahkan mengusirnya bila numpang dengannya, bagaimana secara syariat membagi habis warisan sebelum meninggal. Pertama ya, namanya warisan itu sudah meninggal ya, maka ini adalah mungkin membagi harta. Kalau membagi harta ayah, membagi harta orang tua, maka boleh dia bagi harta tersebut ya. Dengan caranya seperti apa? Maka seorang ayah bisa dia membagi harta tersebut, dia bagi, dia kasihkan kepada anak-anaknya. Tapi tentu saja ketika mengasihkan juga harus adil. Dia harus adil. Ustaz, di orangnya ahli maksiat, walaupun dia ahli maksiat, tetap kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku adil. Karena bisa jadi dengan keadilan Anda dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Dini mengajak saya bagaimana caranya memikirkan anak yang zalim kada dapat sama sekali. Iya, si Dini yang bertanya ini demikian. Dia ingin bagaimana anak yang zalim ini, gimana caranya solusi syariat biar dia tidak dapat sama sekali. Ya tidak ada caranya kecuali hartanya disedekahkan berataan. Ima semuanya kada dapat, ima semuanya dapat, semacam itu. Iya. Kemudian ya, bila imam setelah membaca surah Al-Fatihah menjeda panjang, apa yang kita baca padahal sudah baca Al-Fatihah, kalau imamnya baca sudah tidak perlu kita baca, dan itu kesalahan imam, jedanya panjang lama, akhirnya ya antara satu surah dan surah berikutnya lama sekali dia jedanya, itu keliru, itu kesalahan imam. Maka kita tidak ada yang membaca, tidak ada yang kita baca ya, dan itu kesalahan imam ya, kesalahan imam. Walaupun ada hadis dalam masalah ini, hadis Hudzaifah, tapi hadisnya lemah, saktat bainal imam ya, saktat bainal qira'atain ya, di antara Al-Fatihah dan surah yang lain. Sebetulnya tidak ada saktah yang lama, yang ada adalah saktah yang pendek ya, seseorang sekedar mengambil napas, mengatur napasnya, kemudian melanjutkan membaca surah ya, tidak dia mengasih jeda waktu agar makmum di belakang membaca Al-Fatihah, tidak demikian ya, itu keliru. Apa yang kita baca tidak ada yang kita baca kalau kita sudah baca Al-Fatihah, walaupun seyogyanya Al-Fatihah itu hendaknya dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.